Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang politik hukum pidana. Sebelum kita mulai perkuliahan ya, karena ini masih suasana Idul Fitri ya, jadi saya mohon maaf lahir batin kalau dalam interaksi kita di beberapa waktu kemarin ada yang kurang berkenan ya. Waktu sama Prof. Narto, apa udah sampai UTS atau belum? Belum ya? Izin Pak, UTS ya? Belum Pak. Oh belum, jadi belum sampai UTS ya? Oke. Belum Pak. Baik. Oke ya. Ini suaranya yang putus-putus, suara saya apa dari sana ya? Dari sana kayaknya. Hari ini saya akan lanjutkan tentang, ini ada di buku yang saya kasih kemarin ya, di halaman 35 dan 36. Nah, ini kita akan diskusikan mengenai ide-ide dasar sistem pemidanaan. Sebetulnya ini bicara soal ide-ide dasar dalam rangka perubahan atau pembaharuan hukum pidana ya. Nah, jadi seperti yang kita bicarakan di pertemuan sebelumnya, kalau ada perubahan yang terjadi ya dari KUHP kita yang lama ke rancangan KUHP yang baru, itu memang bukan hal yang serta-merta berubah ya, tapi memang dia berdasarkan pengkajian, berdasarkan penelitian ya, dan juga pemikiran-pemikiran dari para ahli hukum pidana kita, yang kemudian mencetuskan ide untuk membuat rancangan KUHP yang baru. Nah, dari semua hal tersebut ya, dari banyak hal tersebut itu tentu ada poin-poin penting yang perlu kita pahami. Nah, salah satunya ini ya. Jadi ide-ide dasar di dalam sistem pemidanaan. Ini bicaranya memang substansi sekali ya. Artinya tidak bicara soal norma ya. Kita tidak bicara soal norma ya, tapi bicara soal ide-ide dasarnya. Ya, kenapa kok dia bisa begini? Bisa yang tadinya ada kemudian tidak ada, atau sebaliknya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi ini didasarkan atas dasar pemikiran mengenai usulan ini ya. Jadi kita harus paham dulu, kita harus bisa mengerti dulu kenapa kok dia bisa berubah ya, kenapa kok dia bisa diganti atau ditambah gitu ya. Nah, ternyata ada ide-ide dasar di dalam sistem pemidanaan yang menjadi dasar-dasar pemikiran ya, dari para ahli hukum pidana kita itu untuk melakukan pembaruan hukum pidana, ya, untuk melakukan pembaruan hukum pidana. Baik, kita bisa lihat ya di tadi sudah di halaman 35 dan 36 ya. Jadi ada ide dasar di sistem pemidanaan. Yang pertama, ide dasarnya itu adalah ide keseimbangan monodualistik ya, antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu. Bisa kita lihat di KUHP yang lama ya. Kalau kita Bapak Ibu bisa membandingkan, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya. Artinya bisa melakukan review atau melakukan kajian ya, atau membaca ulang gitu ya, terkait dengan ide ini ya, ide keseimbangan monodualistik ya, antara keseimbangan masyarakat atau umum, antara kepentingan masyarakat ya atau kepentingan umum dan juga kepentingan individu. Khasnya yang ada di dalam KUHP kita yang lama, coba itu Bapak Ibu bisa lihat. KUHP kita yang lama itu selalu bicara soal kepentingan individu.
ya kan? Dia tidak bicara soal kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Padahal dalam doktrinnya, nah ini yang kemudian dia menjadi rancu ya. Dalam doktrinnya, dalam doktrin hukum pidana kita, penegakan hukum pidana itu tidak pernah bisa berlepas dari yang namanya kepentingan masyarakat gitu. Ya, tidak bisa pernah berlepas dari itu karena ada kepentingan masyarakat atau kepentingan umum yang dia juga harus dilindungi. Ya, bahasanya itu istilahnya itu kalau yang sering dibicarakan itu dia harus melindungi apa namanya 4 kepentingan. Ya, pertama kepentingan pelaku, ya, kemudian kepentingan korban, yang berikutnya kepentingan masyarakat, yang berikutnya lagi kepentingan negara. Gitu. Jadi 4 kepentingan itu yang harus dilindungi dalam proses penegakan hukum pidana. Nah, tapi di dalam KUHP kita yang lama itu kan selalu ya orang tidak terlalu spesifik membicarakan hal yang lain, selalu melulu membicarakan pelaku. Ya, pelaku ketika orang melakukan tindak pidana, dia diberi sanksi apa, ketika dia melakukan pencurian dia diberi sanksi apa, ketika dia melakukan pembunuhan dia diberi sanksi apa dan sebagainya. Jadi yang dibicarakan itu adalah satu kepentingan saja gitu ya, yaitu kepentingan individu. Dalam hal ini kepentingan pelaku gitu ya. Padahal di dalam doktrinnya tidak begitu gitu. Jadi ada hal yang tidak sama gitu ya, tidak sesuai gitu ya dengan doktrin yang berkembang. Nah, oleh karena itu di dalam rancangan KUHP, di dalam kajian politik hukumnya ya, bahwa dalam pembaharuan hukum pidana kita itu harus dituangkan ya keseimbangannya yaitu tadi. Jadi kita tidak hanya mementingkan kepentingan individu, tapi juga harus mementingkan kepentingan masyarakat. Dalam dituangkan di dalam normanya nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Ide-ide dasar yang berikutnya yaitu adalah ide keseimbangan antara social welfare dan juga social defense, yaitu kesejahteraan masyarakat gitu ya dan juga pertahanan masyarakat gitu ya atau ketahanan masyarakat. Jadi selama ini tidak muncul gitu ya, tidak muncul. Jadi tidak tampak gitu ya, tidak terlalu tampak di dalam normanya di dalam KUHP kita gitu ya. Wujud untuk mewujudkan sosial kesejahteraan masyarakatnya tidak muncul. Makanya di dalam salah satu perubahannya ya itu ada yang namanya tujuan pemidanaan. Nah, di dalam tujuan pemidanaan itu kemudian dituangkan kalau dalam melakukan memberikan pidana itu ya tujuan pemidanaan di Indonesia itu salah satunya adalah ini ya, salah satunya adalah social welfare ini, yaitu untuk mencapai kesejahteraan intinya begitu. Ya, jadi tidak ansih hanya untuk itu tadi social defense saja gitu, tapi juga harus membentuk social welfare. Itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku atau offender atau individualisasi pidana dan victim atau korban. Nah, ini juga sangat terlihat sekali ya ketika kalau kita baca KUHP kita yang lama ya. Itu betul-betul semua norma, semua pasal-pasal yang ada di dalam KUHP kita itu semuanya terorientasi pada pelaku. Ya, coba Bapak Ibu bisa lihat, baca aja gitu, ketahuan ya, udah kelihatan gitu. Barang siapa yang kalau KUHP masih pakai bahasanya barang siapa ya, tapi kalau undang-undang yang baru udah siapa saja ya. Kalau KUHP yang lama kan masih pakai barang siapa. Tapi sebetulnya terminologi itu siapa saja. Ya, siapa saja yang melakukan gitu kan. Jadi orientasinya itu pada pelaku. Gitu. Ya, orientasinya itu betul-betul ansih hanya terhadap pelaku. Padahal di dalam sistem pemidanaan itu seharusnya dia tidak hanya berorientasi pada pelaku. Dia tidak hanya memikirkan pelaku, gitu. Tapi juga memikirkan yang lain ya. Contohnya tadi tuh doktrin tadi itu ya, kita berpijak pada doktrin yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam penegakan hukum itu, penegakan hukum pidana, dia harus memperhatikan 4 kepentingan gitu ya, kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan pelaku.
Jadi tidak hanya satu kepentingan saja. Nah, beranjak dari hal tersebut juga, jadi harus mulai diseimbangkan. Diseimbangkannya apa? Diseimbangkannya itu adalah jadi tidak hanya berorientasi pada pelaku, tapi juga berorientasi pada korban. Gitu ya. Korban ini harusnya diapain gitu ya. Jadi tidak hanya pelaku saja gitu. Pelakunya kan kalau dia melakukan tindak pidana ya dipidana gitu ya, entah pidana seperti apa, tapi kita juga harus sudah mulai memikir di dalam rancangan KUHP kita ya berdasarkan kajian-kajian pembaruan yang dijembatani oleh politik hukum pidana itu dituangkannya dia mementingkan berorientasi pada dua aspek tadi ya, yaitu berorientasi pada pelaku dan juga dia berorientasi pada korban. Kemudian yang keempat, ide penggunaan double track system ya antara pidana atau punishment dengan tindakan atau treatment. Nah, ini juga jadi PR besar ya di KUHP kita. Di dalam doktrin atau dalam teori atau di dalam literatur kita selalu menyatakan bahwa kita ini penganut double track system. Kita selalu begitu ya bilangnya, doktrin kita di pelajaran hukum pidana kita bilangnya begitu. Ya. Bahwa kita ini penganut double track system. Nah, double track system itu sebagaimana kita ketahui bersama, itu adalah dua sistem ganda ya, dua jalur ya, yaitu punishment dan treatment. Tapi apakah di KUHP melaksanakan itu? Tidak, gitu. Bisa kita lihat juga faktanya kalau KUHP tidak melaksanakan itu, tidak ada satupun norma atau klausul gitu ya atau pasal yang yang menyatakan bahwa dia bisa diberikan treatment tertentu. Ya mungkin hanya ada beberapa pasal saja, misalkan seperti orang yang akalnya kurang sehat gitu ya, akalnya kurang gitu ya. Paling hanya itu. Tapi yang lain di dalam KUHP kita tidak. Nah, oleh karena itu di dalam beberapa undang-undang khusus itu kan sudah dikeluarkan ya dari KUHP dikeluarkan, kemudian tujuannya diperbaiki, ya, tujuannya dibenahi karena disesuaikan dengan doktrinnya. Karena memang doktrin kita ini adalah kita penganut double track system dan itu harus dilaksanakan gitu. Tapi KUHP kita tidak melaksanakan itu. Nah, oleh undang-undang khusus, undang-undang yang di luar KUHP seperti undang-undang narkotika misalkan, kemudian undang-undang tentang SPPA. Nah, itu kan secara tegas ya, secara jelas mereka menyebutkan bahwa itu dia menganut double track system ini. Jadi tidak hanya memidana atau memberikan punishment, tapi juga memberikan treatment. Ya, memberikan tindakan gitu, ya, memberikan tindakan-tindakan. Nah, harusnya di dalam KUHP karena dia sebagai induk ya atau dia sebagai pedoman induk dari sistem pemidanaan di Indonesia, harusnya KUHP juga mengimplementasikan hal tersebut gitu. Ya. Tapi yang kita ketahui bahwa itu tidak dilakukan. Nah, di dalam rancangan KUHP makanya setelah dikembangkan ide pembaruan hukum ya dengan pintu kajian-kajian dari politik hukumnya gitu ya, itu ingin diubah gitu, ingin disesuaikan dengan doktrinnya gitu. Karena doktrin kita itu kita penganut double track system gitu ya. Itu yang kemudian coba diluruskan. Jadi di rancangan KUHP kita yang baru itu sudah sedapat mungkin dia diubah dengan tidak hanya mengandalkan punishment tapi juga ada upaya-upaya memberikan treatment ya pada para pelaku kejahatan. Kemudian yang kelima apalagi ide mengefektifkan non custodial measure ya, alternatif to imprisonment atau alternatif untuk tidak memenjara. Ya, alternatif untuk tidak memenjara. Secara global sebetulnya tidak hanya kampanye untuk menurunkan atau mengurangi pelaksanaan pidana mati di seluruh dunia. Tapi ada satu lagi kampanye yang memang sedang digalakan juga kalau hukuman itu sebetulnya jangan hukuman ini tadi non kustodial ya, yang sifatnya non kustodial atau bukan terhadap
lupa saya istilahnya itu, pembatasan kemerdekaan. Sorry, lupa. Ya, jadi ingin mengurangi pemidanaan yang sifatnya itu adalah pembatasan kemerdekaan. Ya, pembatasan kemerdekaan itu tentu physically dia secara fisik dia dibatasi ya, seperti dikurung atau dipenjara. Nah, kalau itu tadi saya sampaikan, secara global sebetulnya ini sudah menjadi kampanye yang besar ya di beberapa negara dunia. Itu dia tidak hanya kampanye mengenai pengurangan pelaksanaan pidana mati, tapi juga pengurangan terhadap non kustodial ini, ya, yaitu pengurangan terhadap pembatasan kemerdekaan. Ya. Nah, hanya seperti di Indonesia, memang kalau yang namanya pidana itu dia memang harus disesuaikan dengan kebutuhannya, ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut, gitu ya. Itu juga yang diamanatkan oleh ICCPR ya. Jadi ketika ada negara yang tetap melaksanakan pidana mati, ada negara yang tetap melaksanakan pidana pembatasan kemerdekaan seperti kurungan atau penjara, itu nggak bisa disalahkan, gitu. Kalau ada pihak-pihak yang mengkampanyekan, itu sah-sah saja, gitu ya. Sah-sah saja ketika ada pihak yang mengkampanyekan, oh ini pidana mati tidak boleh lagi, gitu, atau pidana pembatasan kemerdekaan tidak boleh lagi, itu nggak ada masalah, gitu. Tapi untuk menerapkan pidana di satu negara itu tergantung dari kebijakan dari negara sesuai dengan politik hukumnya. Nah, politik hukum kita di Indonesia itu masih menerapkan keduanya, baik pidana mati ataupun pidana pembatasan kemerdekaan. Itu. Jadi memang ini itu bagian dari politik hukum pidana kita, ya, bahwa kita masih membutuhkan. Ya. Nah, membutuhkan pidana itu kan disesuaikan dengan itu tadi ya, dengan tingkat apa ya? Karena yang namanya pidana itu kan dia harus punya tujuan. Nah, tujuannya itu tadi tidak hanya sekedar memberikan efek jera, tapi juga harus memang betul-betul mengurangi kejahatan dan sebagainya. Nah, mungkin kita ya, para ahli hukum kita dan juga para pembuat undang-undang kita menilai kalau kita di Indonesia ini masih membutuhkan sanksi yang keras gitu ya terhadap beberapa tindakan ya, tidak terhadap beberapa kejahatan yang terjadi di negara kita. Kemudian tidak bisa juga dikatakan kalau negara yang masih memberikan pidana mati ataupun pidana pembatasan kemerdekaan itu bukan negara yang maju gitu ya. Nggak bisa juga dibilang begitu. Walaupun ya seperti negara-negara Eropa memang sudah banyak yang mengurangi itu, ya terutama pidana mati negara Eropa itu hampir semuanya udah nggak ada lagi. Tapi pidana pembatasan kemerdekaan masih, gitu ya. Nah, apakah lantas negara yang masih memberikan pidana mati atau pidana pembatasan kemerdekaan itu bisa disejajarkan dengan negara yang belum maju? Tidak, gitu. Karena ternyata Amerika sendiri pun dia masih melaksanakan dua-duanya bahkan gitu ya, melaksanakan pidana mati dan juga melaksanakan pidana pembatasan kemerdekaan. Walaupun pidana mati itu tidak semua negara bagian di Amerika ya, hanya beberapa negara bagian saja yang masih melaksanakan, tapi intinya adalah masih melaksanakan. Jadi memang lagi-lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan, ya disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan politik hukumnya dari negara masing-masing negara. Apakah dia memang masih membutuhkan atau tidak gitu. Kalau dia masih membutuhkan supaya dia seperti yang diamanatkan oleh ICCPR ya, kalau dalam pelaksanaannya itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Nah, tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang itu kan artinya dia harus tuangkan di dalam ketentuan perundang-undangan gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak mau dikatakan sebagai negara yang sewenang-wenang, maka kalau negara tersebut politik hukumnya menyepakati bahwa masih perlu adanya pidana mati, masih perlu adanya pidana pembatasan kemerdekaan, maka dia harus dituangkan di dalam ketentuan perundang-undangannya, gitu ya, supaya tidak dianggap sebagai sewenang-wenang tadi, ya. Oke ya, nah jadi ide untuk mengefektifkan alternatif to imprisonment, ya, alternatif untuk tidak memberikan pidana penjara. Alternatif untuk tidak memberikan pidana penjara berarti pidana penjara dihilangkan? Tidak.
pidana penjara masih ada gitu. Di dalam rancangan KUHP kita juga masih ada gitu. Karena apa ya? Karena politik hukum kita tadi itu masih menilai kita masih membutuhkan ya, masih membutuhkan pidana pembatasan kemerdekaan. Nah, tapi ada alternatif yang lain gitu. Nah, makanya di dalam rancangan KUHP kita ada alternatif pidana yang lain ya, seperti pidana kerja sosial ya kan udah ada dia di dalam rancangan KUHP yang baru. Ya, pidana kerja sosial, pidana apa namanya saya lupa itu, ada beberapa pidana yang lain ya yang sifatnya itu dia tidak berupa pembatasan kemerdekaan ya, tidak berupa penjara ataupun kurungan gitu, tapi ada alternatif yang bisa dikembangkan. Nah, sebetulnya jenis pidana seperti ini juga merupakan kajian atau pengembangan yang kemudian menjadi politik hukum dari bangsa Indonesia, melihat dari kebutuhan Islam, melihat dari kebutuhannya itu karena sebentar, saya lupa. Oke, nanti saya coba ingat-ingat lagi ya, saya lupa, ini ngeblank. Jadi ide mengefektifkan non-custodial alternative to imprisonment ya. Jadi memberikan alternatif untuk tidak memberikan pidana penjara. Gitu. Jadi itu idenya seperti itu. Makanya di dalam rancangan KUHP, kalau di dalam KUHP tidak ada. Semuanya itu adalah coba Bapak Ibu baca di dalam setiap pasal di dalam KUHP. Ya, coba dibaca. Semuanya menyatakan pidana penjara. Pasti. Yang pelanggaran pidana kurungan gitu. Semuanya begitu. Oh ya, ini tadi saya lupa tadi. Semua jenis kejahatan itu yang anehnya. Padahal di dalam di dalam tujuan pemindanaan, kajian tujuan pemindanaan ya, belum tentu semua kejahatan yang ada, semua tindak pidana yang terjadi itu bisa diberikan solusi atau bisa diselesaikan dengan pidana penjara. Ya, betul apa enggak? Betul kan? Jadi tidak semua. Tapi di dalam KUHP kita semua jenis kejahatan itu semuanya diancamkan dengan pidana penjara. Nah, itu yang menjadi masalah kita gitu ya. Padahal itu tadi belum tentu yang namanya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang ada itu semuanya bisa diselesaikan atau semuanya bisa bisa di handle gitu ya, bisa kemudian orang itu tidak ingin berbuat lagi itu dengan pidana penjara. Belum tentu gitu. Tapi di dalam KUHP dilalahnya itu semuanya itu diancamkan dengan pidana penjara. Nah, itu jadi masalah kita gitu ya. Jadi penilaian terhadap tindakan ya, istilahnya itu apa ya? Strafmat, strafmodusnya itu yaitu sehingga strafmatnya ya, sehingga menilai satu perbuatan itu layak dipidana, ya, satu perbuatan itu layak dipidana itu kan strafmatnya itu ya, dia tidak terlalu bagus gitu ya, sehingga di dalam KUHP kita itu semua perbuatan, semua tindak pidana itu semuanya diancamkan dengan penjara. Gitu. Nah, padahal belum tentu. Gitu. Jadi makanya di dalam rancangan KUHP yang baru itu coba di-clear-kan ya, coba karena itu tadi ya, dalam kajian politik hukum itu tidak semua perbuatan itu bisa diselesaikan dengan pidana penjara ya, sehingga diberikanlah alternatif pidana yang lain gitu. Dan idenya itu adalah ide untuk tidak ide memberikan alternatif ya terhadap pidana penjara. Jadi tidak melulu pidana penjara maksudnya. Baik, kemudian yang keenam, ini ada ide elastisitas atau fleksibilitas pemidanaan, ya, fleksibilitas dalam pemidanaan. Ya, jadi ini juga dikembangkan juga ya, artinya dia bisa memberikan alternatif dalam memberikan pidana, ya, karena kalau di dalam KUHP kita yang lama itu kan seperti kaku tadi, seperti saya sampaikan ya, bahwa kita hanya terbentur dengan bacaannya itu ya, di dalam normanya itu hanya terbentur dengan memberikan pidana penjara gitu. Jadi dia tidak fleksibel. Nah, tapi di dalam rancangan KUHP baru
ini diberikan fleksibilitasnya. Ya, jadi makanya hakim itu diberikan nantinya kalau rancangan KUHP baru itu kemudian disahkan, hakim itu dia dapat punya ini tadi, ya, punya elastisitas ya, atau punya fleksibilitas dalam memberikan pidana, gitu. Ya, karena bisa jadi itu tadi idenya sama, karena bisa jadi dalam satu perbuatan itu belum tentu dia bisa diselesaikan hanya dengan pidana penjara gitu, tapi bisa jadi dapat diselesaikan dengan pidana yang lain, gitu ya, dengan jenis pidana yang lain. Jadi ada ide elastisitas atau fleksibilitas dalam pemidanaan. Flexibility of sentencing. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, ide modifikasi atau perubahan atau penyesuaian pidana, ya, modification of sanction, ya. Jadi ide untuk memodifikasi atau perubah atau penyesuaian pidana. Ya, ini lagi-lagi ide awalnya sama, ya, ide dasarnya sama bahwa belum tentu satu tindak pidana itu bisa diselesaikan atau bisa layak gitu ya, layak itu diberikan sanksi pidana berupa penjara. Gitu. Itu yang hanya diberikan hanya diberikan solusi oleh KUHP. Nah, di dalam rancangan KUHP baru itu coba modifikasi gitu ya, coba dimodifikasi. Nah, kemudian yang berikutnya ada ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana. Ya, jadi pidana itu subsidiaritas itu maksudnya pidana sebagai langkah terakhir. Ya, pidana itu sebagai langkah terakhir ya. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana. Ya, ide subsidiaritas itu maksudnya adalah pidana itu diberikan sebagai langkah terakhir. Gitu ya. Jadi kalau bisa tidak perlu dipidana ya nggak usah dipidana gitu. Ada yang lain apa tidak gitu. Nah, makanya itu sekarang lagi apa ya istilahnya itu lagi berkembang ya, studi atau bahkan itu sudah terimplementasi di dalam banyak perundang-undangan kita ya. Sudah terimplementasi dalam banyak perundang-undangan kita. Kalau sebaiknya itu yang dilakukan itu adalah idenya itu perbaikan. Ya, idenya itu adalah perbaikan idenya. Ya, ide apa namanya? Ide pemberian dalam sistem pemidanaannya itu adalah idenya perbaikan. Gitu. Jadi kalau sepanjang orang itu dapat memperbaiki sesuatu yang rusak atau sesuatu yang hilang atau sesuatu yang merugikan orang lain, ketika dia sudah bisa mengganti itu dan kemudian dia mungkin minta maaf gitu ya, itu udah bisa diselesaikan gitu. Ya makanya ide subsidiaritas jadi pidana sebagai langkah upaya terakhir. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi pintu masuk dari restoratif justice ya. Pintu masuk dari penyelesaian secara adat gitu ya. Ini bisa menjadi pintu masuk dari situ. Ya, makanya di dalam rancangan KUHP kita yang baru, ide restoratif justice itu tidak hanya berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tapi terhadap semua jenis tindak pidana. Ya, pintu masuknya dari sini, ya, dari ide subsidiaritas. Ya, tapi semua tindak pidana bisa gitu. Tapi kan lagi-lagi kalau restoratif justice itu kan kalau kedua belah pihak sepakat gitu ya. Kalau ada yang tidak sepakat ya sudah, akhirnya dilanjutkan dengan penegakan hukum secara biasa gitu ya, tidak dilakukan restoratif justice. Nah, tapi idenya itu seperti ini. Ya, politik hukumnya ini mengembangkan ide subsidiaritas. Ya, jadi pidana itu sebagai langkah terakhir. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, ada ide permaafan hakim ya, atau rechtelijk pardon, judicial pardon. Ini banyak berkembang di negara-negara Eropa. Ya. Ini juga kalau menurut Probarda itu Indonesia mengambil ide ini itu dari Belanda ya, sebagai memang negara yang punya awalnya KUHP gitu ya. Jadi Indonesia kemudian mengambil ide ini karena ternyata di Belanda sendiri sudah diterapkan gitu ya, ide ini permaafan hakim, rechtelijk pardon. Tapi ini kalau mau jadi ide penelitian sih boleh-boleh saja ya, tapi itu harus ditelusuri lagi ya oleh Bapak Ibu karena ini sudah banyak yang menulis ya tentang ide, karena ini sesuatu yang betul-betul baru
ya pemaafan hakim itu betul-betul sebuah ide yang baru, yang konsepnya juga apa namanya belum begitu disepakati gitu ya. Seperti apa sih pemaafan hakim itu bisa dilakukan gitu. Secara konsep itu belum ya, belum ada kesepakatan mengenai itu. Tapi idenya bisa gitu. Jadi hakim itu bisa memaafkan, bisa memberikan maaf terhadap seseorang yang melakukan kejahatan gitu ya, mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi apakah setelah diberikan permaafan hakim itu si pelaku ini masih diberikan pidana atau tidak? Nah, itu kan karena konsepnya belum terlalu matang ya, belum terlalu apa namanya? Belum terlalu jelas gitu. Jadi sehingga ini baru berupa ide, tapi ini saya kira ini satu ide yang bagus. Kalau terutama mungkin bisa diterapkan pada tindak pidana ringan ya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton di YouTube itu suka ada ya, yang video yang hakim Amerika yang orang Meksiko tapi dia hakim Amerika yang kalau untuk dia biasa menyidangkan tindak pidana ringan ya, seperti kejahatan lalu lintas ya, orang yang melanggar apa namanya, melanggar rambu lalu lintas gitu ya, atau ngebut gitu ya di jalanan itu kan terlihat ya, saya lupa Caprio apa hakim Caprio namanya itu. Nah itu dia biasa itu ketika apa ada yang memang seorang itu tidak terlalu kesalahannya tidak terlalu berat ya sudah dimaafkan saja ya, dimaafkan gitu, dimaafkan ya udah tidak diberikan sanksi. Nah itu contoh sederhana, mungkin bisa saja ketika kita mau mengambil ide permaafan hakim atau restoratif pardon ini ya, tapi mungkin tidak terhadap semua kasus ya. Nah ini yang memang sebetulnya penelitiannya juga masih berkembang, artinya masih bisa dikembangkan gitu ya. Idenya bisa dilaksanakan atau bisa ditampung gitu ya secara ide, gitu. Tapi dalam konsepnya itu harus lebih dituangkan lagi. Konsep yang seperti apa yang bisa kita terima, gitu, yang bisa kita laksanakan dengan lebih pas gitu ya, dengan lebih baik dan sebagainya. Ide permaafan hakim. Nah kemudian yang 10 yang terakhir, ini adalah ide mendahulukan atau mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. Nah, Bapak Ibu kan sudah pernah kuliah tentang teori hukum ya. Nah, dalam teori hukum itu kan belajar juga atau disampaikan juga mengenai beberapa aliran-aliran ya di dalam hukum, ya, di dalam apa namanya dalam aliran pelaksanaan hukum ya, atau orang-orang yang menerapkan hukumnya atau negara-negara yang menerapkan hukum. Itu ternyata banyak sekali alirannya atau banyak sekali apa namanya ya ininya gitu ya, kelompok grup-grupnya gitu ya, kelompok-kelompoknya itu banyak sekali gitu ya, dan itu punya perbedaan. Di Indonesia ada nggak? Di Indonesia juga ada. Saya ambil contoh saja. Waktu saya mau kuliah ya, saya mau kuliah karena dulu saya S2-nya di Semarang, jadi saya punya pandangan kalau apa namanya itu ideologinya itu ya, itu sosiologis gitu. Ya sosiologis, karena Undip kan terkenalnya itu. Nah, pada saat 2013 saya daftar ke Undip lagi untuk S3, itu mereka langsung setuju ya dengan ide saya, ide menulis disertasi, karena itu sesuatu yang memang ide disertasi saya itu sesuatu yang belum ada normanya memang gitu, tapi itu ide baru. Sesuatu yang baru yang menurut saya bisa saya kembangkan dengan penelitian. Nah, tapi karena dulu saya S2 sudah di Undip, jadi saya menarik diri ya. Saya nggak mau kuliah di situ karena saya pikir ilmu saya nanti saya takutnya mentok gitu ya, tidak terlalu berkembang. Akhirnya saya walaupun sudah diterima, saya nggak mau milih Undip gitu. Nah, akhirnya saya coba tahun berikutnya saya coba pilih ke UI. Nah, ini terlihat perbedaan perbedaan dari aliran-aliran tadi gitu ya. Kalau UI kan memang terkenal sebagai aliran beberapa sarjana hukumnya, beberapa ahli hukumnya itu adalah yang punya aliran positivistik ya atau normatif ya. Nah, ketika saya sampaikan ide penelitian saya untuk disertasi,
itu disampaikan oleh para guru besar yang menguji saya pada saat untuk proposal gitu ya. Ini tidak bisa katanya, tidak bisa dilakukan penelitian karena tidak ada normanya. Karena normanya belum ada gitu. Walaupun saya membela diri ya, kan saya ingin melakukan penelitian ini sebagai untuk memberikan ide dalam hal pembaruan hukum pidana. Gitu. Memang belum ada normanya kata saya. Tapi apakah nanti penelitian saya ini juga akan membuahkan norma baru? Ya itu kan nanti hasil penelitiannya gitu. Tapi kalau saya diberikan kesempatan gitu melakukan penelitian gitu, ya bisa saja seperti itu ya. Bisa saja nanti saya mungkin bisa menghasilkan dalam penelitian saya bisa menghasilkan norma baru gitu. Tapi karena memang prinsipnya atau alirannya gitu, aliran dari beberapa guru besar di UI itu memang dia positivistik ya atau normatif gitu, dia nggak bisa terima karena belum ada normanya gitu. Belum ada normanya sehingga tidak bisa diteliti. Nah, jadi pada saat itu saya tidak diizinkan untuk sekolah di UI ya karena pada saat itu. Akhirnya tahun berikutnya saya baru ke Unpad ke Bandung ya saya sampaikan di penelitian yang sama dan mereka justru welcome gitu. Oh ya silakan gitu. Ini penelitian yang bagus yang punya ide untuk pembaruan hukum pidana. Gitu. Nah, oleh karena itu nyata gitu ya di Indonesia ini juga perbedaan aliran-aliran hukum itu juga terlihat gitu ya ada nyata gitu tampak gitu ya terutama yang dua kubu ini tadi ya yang aliran positivistik yang satu alirannya sosiolegal ya tapi sebetulnya aliran sosiologis ini juga sebetulnya tidak ansih dia melulu hanya tidak melulu bicara sesuatu yang baru ya dia juga akan tetap bicara norma. Karena namanya pengkajian hukum pidana itu tidak akan pernah berlepas dari norma. Seperti saya, akhirnya penelitian juga tidak akan berlepas dari norma. Gitu. Norma apa yang bisa saya ubah? Gitu. Norma apa yang bisa saya kemudian lakukan kajian untuk diperbaiki? Kalau ada ide baru, ini ide seperti apa yang harus saya kembangkan? Tapi basicnya itu adalah norma yang ada. Gitu. Norma yang ada. Gitu. Nah, dari norma yang ada itulah yang kemudian bisa dikembangkan. Gitu. Nah, jadi ini tadi saya bicara soal azan. Jadi ide mendahulukan atau mengutamakan keadilan dan dari kepastian hukum ini adalah dampak dari itu tadi, ya dampak dari adanya aliran-aliran dalam hukum tadi, ya dan tentu dia punya pendukung-pendukungnya gitu ya aliran-aliran tertentu itu punya pendukung-pendukung. Kalau yang aliran kepastian hukum ini melekat pada pihak-pihak atau para sarjana hukum yang memang dia beraliran positivistik, gitu. Karena dia mengutamakan ini tadi kepastian hukum. Ya, kepastian hukum ini sebetulnya kalau bahasanya Prof. Sacipto itu dia bilangnya bukan kepastian hukum, tapi kepastian undang-undang. Gitu. Nah, jadi dia memang basicnya kepada undang-undang. Undang-undang bilang apa, itulah yang harus ditegakkan. Itulah yang kemudian menjadi ide kepastian hukum. Gitu ya. Walaupun akhirnya kan kita mulai bergeser ya, mulai ada pergeseran. Pergeseran itu terjadinya di mana? Di dalam beberapa doktrin ya, di dalam beberapa perkembangan, walaupun belum bicara soal pembaruan hukum pidana ya, belum bicara soal politik hukum kita yang kemudian melahirkan pembaruan hukum pidana, belum bicara sampai ke arah situ. Tapi para ahli hukum kita sudah melihat ini sebetulnya harus ada perubahan, harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan itu dimulainya dari kalau kita bicara penegakan hukum pidana, dia ada 3 masalah pokok dalam hukum pidana ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya ulangi saja. 3 masalah pokok hukum pidana itu kan ada tindak pidana, ada pertanggungjawaban pidana, dan ada pidana. Ya. Nah, sebelumnya tidak ada penafsiran terhadap pertanggungjawaban pidana. Sebelumnya, gitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya ada penafsiran terhadap pertanggungjawaban pidana, yaitu yang namanya pertanggungjawaban pidana itu adalah harus ada yang namanya kesalahan, sehingga pertanggungjawaban pidana itu kemudian disejajarkan bahwa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana itu adalah adanya kesalahan. Nah, kesalahan ini kan menjadi unsur yang
apa ya, yang sangat subjektif gitu ya, karena dia akan melihat pelakunya ini ada unsur kesalahannya atau tidak, gitu ya, tidak berorientasi pada perbuatan, gitu, tidak berorientasi pada perbuatannya. Kalau kepastian hukum ini kan dia bicara soal perbuatan, gitu. Perbuatannya terpenuhi maka dia salah, maka dia bisa dipidana, gitu. Nah, tapi dalam perkembangannya kan di doktrinnya itu bahwa ketika pertanggungjawaban pidana itu kemudian diartikan juga sebagai kesalahan, gitu ya. Nah, kesalahan ini kan bukan perbuatan, kita tidak bicara perbuatan, tapi bicara unsur subjektif, ya gitu, bicara orang. Gitu. Orangnya punya unsur kesalahan atau enggak, gitu, dari perbuatan yang dia lakukan. Gitu. Nah, ini sudah mulai ada pergeseran. Nah, kemudian berkembang sini terus. Nah, jadinya kan sampai ini tadi muncullah ide ini, ya, ide untuk mengutamakan keadilan dan daripada kepastian hukum. Nah, keadilan ini sebetulnya juga berorientasi pada bicara soal dia ketika diberikan sanksi ini bermanfaat atau enggak buat dia, gitu ya. Artinya ada sisi kemanfaatan juga ya. Gitu. Nah, sebetulnya perbaikan ide dasar ini dari ke-10 ide dasar ini sebenarnya ini adalah ide-ide baru, pengembangan baru yang mana awalnya tidak ada normanya. Ya, belum ada normanya ya, normanya yang dituliskan kan belum ada gitu, dari ide-ide ini. Nah, ide ini bisa muncul karena dilakukannya riset oleh para akademisi, para mahasiswa dan sebagainya. Nah, makanya kita perlu terus ya melakukan riset seperti ini, yaitu tadi dalam rangka pengembangan hukum kita, sehingga tujuan dari hukum kita, penegakan hukum kita ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat itu betul-betul terwujud, gitu. Ya, bukan lagi sekedar menghukum, ya, bukan lagi sekedar menghukum, tapi yang betul-betul dia bisa mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat. Ya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan ya mengenai beberapa ide dasar dalam sistem pemidanaan. Nah, saya ingin memberikan tugas ini merupakan nilai UTS ya, sorry. Saya ngambil nilai UTS dengan memberikan tugas, gitu. Itu maksudnya. Sorry. Jadi saya ingin memberikan tugas ini yang merupakan nilai ujian tengah semester. Nah, kan saya sudah memberikan 10 ya. 10 tadi di dalam buku ini ya. Kita coba sudah menjelaskan mengenai 10 ide dasar dalam sistem pemidanaan. Nah, saya kira ini pas dengan jumlah mahasiswa kita ya di kelas ini juga kayaknya 10 ya. Karena yang biasa hadir juga 10. Nah, diambil satu orang satu ide, ya, satu ide dari ide dasar ini. Misalkan Pak Bill ya, misalkan dia ingin ngambil ide tentang keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Ya, nah ini dikembangkan jadi tulisan. Ya, dikembangkan jadi tulisan. Tulisan ilmiah lah ya. Nah, tapi nanti saya ingin ini kita istilahnya itu kita diskusikan sama-sama gitu ya, biar kita sama-sama memahami, karena ini sebetulnya hal yang paling cukup mendasar ya dari politik hukum pidana kita, bahwa politik hukum pidana kita itu saat ini dibangun dari ide-ide dasar ini gitu ya. Jadi saya kira kalau kita semua bisa sama-sama memahami, bisa sama-sama mengetahui, dan ini juga nanti mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan ide ketika mau menulis tesis ya. Mudah-mudahan bisa muncul dari sini. Gitu. Jadi saya minta nanti Pak Bill membagi saja, silahkan terserah ya. 10 ide dasar ini kepada masing-masing satu orang ya, masing-masing orang itu maksudnya. Itu untuk dikembangkan menjadi tulisan ilmiah seperti makalah sederhana saja. Makalah sederhana yang gak usah banyak-banyak juga ya, mungkin sekitar 7 atau 8 halaman. Tapi nanti tolong dikirim ke saya, ke email ke saya, terus nanti setelah ini jadi nanti kita
presentasikan masing-masing ya tentang ide-ide dasar ini, karena sebetulnya ini adalah poin-poin pokoknya ya, poin pokok politik hukum pidana kita ya. Politik hukum pidana kita kan sekarang melakukan pembaruan hukum pidana. Nah, ini idenya ya, ide dasarnya itu ini gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita bisa mengembangkan ini atau mengkaji ini dengan menulis, dan nanti kita coba presentasikan, diskusikan dengan kita semua di forum ini. Jadi kita jadi paham semua ya, apa maksudnya gitu ya, pengembangannya seperti apa. Kemudian ada hal-hal yang masih menjadi masalah atau tidak gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa sama-sama kembangkan. Baik, oke. Itu tugasnya. Jadi mulai pekan depan, mulai kita bisa presentasikan ya. Nanti digilir aja ya Pak Bil ya. Digilir saja siapa yang duluan, dia mau bicara soal apa, nanti kita ini kan kita sama-sama bicarakan atau sama-sama diskusikan. Baik, itu mungkin perkuliahannya. Ini pas jam 3. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu kalian? Mohon maaf ya, saya sekalian coba. Oh ya, boleh Dona, Ibu Dona ya. Iya. Bu Dona. Ya, silakan. Ini nanti dia bentuk formatnya makalah apa paper aja gitu Pak? Mendingan apa kayak mana Pak ya? Soalnya kan ini kayak menjabarkan gitu. Ya, ada pendahuluan ya, kemudian tapi intinya membahas soal topik-topik ini. 10 ini nanti dibagi aja siapa membahas apa, bahas apa. Oh, jadi kayak makalah gitu, pendahuluan, pembahasan ya Pak ya? Betul. Nanti di email ke saya, nanti baru kita presentasikan. Itu emang deadline-nya mau sampai kapan? Saya serahkan ke forum. Mau sampai kapan deadline-nya? 2 minggu. Saya kira ini nggak susah kok ya, apalagi ini hanya satu topik ya, hanya satu topik. Minggu aja ya, minggu depan. Jadi minggu depan kita mulai cicil. Kalau Pak Bil belum bisa minggu depan ya minta sama temennya duluan yang sudah siap gitu ya, digilir aja nanti waktunya. Oke ya, bila sudah siap tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang lain, ini yang hidup kameranya di saya hanya 2. Bil dan Bu Dona aja. Ini Mbak Elgidia ini ada nggak orang? Oh, ini Faris sudah hidup. Faris hidup. Oh, ada aja. Mbak Elgidia ada ya. Ini baru hidup atau dari tadi hidup tapi terus dimatiin? Saya baru hidup Pak. Tadi dimatiin. Oh, tadi dimatiin. Ya. Kalau Bill ini saya kenal. Kalau Faris ini dulu S1-nya di mana? Di Unila Pak. Di Unila Pak. Oh, di angkatan berapa? 2014. 2019 berarti lulus. 2018 lulusnya. Lulusnya. Oh ya, nggak ketemu saya berarti. Kalau Bu Dona ini? Unila Pak. Cuma dari jurusan hubungan internasional. Oh, HI. Angkatan berapa? Angkatan 2015, lulusnya 2019, Pak. Biar mirip sama Faris ya. Kalau si Elgidia ya. Elgidia betul ya namanya. Itu S1 di mana, Mbak? Iya, Pak. Iya, Pak. Dulu S1-nya di mana? Di Unila juga, Pak. Oh, di Fakultas Hukum Unila juga. Angkatan berapa? Iya, Pak. Angkatan berapa, Mbak? 2015 ya. Lulus tahun 2019. 2015, lulus 2000. Oh iya, nggak 19, juga Pak. ya. Iya, Pak. Terus ada Mbak Feni. Mbak Feni. S1-nya di mana, Mbak Feni? Iya, Pak. Di Unila, ya. Pak. Mbak Feni.
Iya, Pak. Pak, Satunya di dengar, mana, Pak? Mbak Feni? S1-nya di Unila, Pak. Oh, di Indonesia. Angkatan berapa? Angkatan 2016, tapi saya alih program, Pak. Oh, dari? Dari pertanian, Pak. Oh. Lulusnya tahun 2019. Lulusnya tahun 2020. Oh, Januari, Pak. 2020. Ya. Oh, itu alih programnya berarti semester awal ya? Semester Iya, awal Pak. ya? Semester 3 udah pindah ke hukum, Pak. Ya semester 3 ya. Tahun kedua berarti ya? Iya, Pak. Kalau Mbak UNC Arwindi, Mbak Arwindi ini ada nggak orangnya? Ada. Oh, ada ya. Oh iya, Mbak Arwindi dulu S1 di mana? Di Unila juga, Pak. Angkatan 2014. Lulus 2019. Lulusnya 2018 Mei, Pak. Oh, 2019. Oh iya, nggak ketemu saya juga ya. Saya lagi sekolah itu. Terus Mbak Rafika. Di Ada Unila Mbak juga. Rafika. Unila, Pak. Oh, lulus juga. Angkatan berapa? Angkatan Berarti nggak lulus 2015. semua. Oh iya, 2000 lulus 2019. 2019. Ya, nggak ketemu juga sama saya. Ini kalau Pak Ade, ada Sofiansa, ada nggak nih orang? Ade Sofiansyah, satu lagi nih. Oh, nggak ada ya, nggak ada orang. Berarti ini semua ya? Alumni Unila semua, tapi nggak ada yang ketemu saya dulu tuh S1-nya. Nah, saya juga lagi sekolah. Izin lagi ada kunjungan waka. Oh ya. Apa Pak Ade ini jaksa, Pak? Pak Ade ini jaksa ya? Oh, iya. Angkatan 2003. Oh, 2003 ini berarti adik tingkat saya. Saya 2003 lulus, ya 2003 masuk. Baik, karena saya memang belum banyak kenal ya. Kenalnya sama Bill doang ya, karena sama Bill dulu waktu dia mau ujung-ujung kuliah, saya ketemu gitu. Tapi yang lain kan saya nggak ketemu. Alhamdulillah udah kenal ya. Baik, cukup. Apa ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Ini karena udah usia Bapak Ibu, jadi saya panggil Bapak. Harusnya adik-adik gitu ya, tapi ya nggak apa-apa. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup, tadi tugasnya itu sekalian untuk UTS sudah saya sampaikan. Nanti kita mulai pekan depan ada yang dipresentasikan ya. Ini lagi-lagi ini saya sampaikan kalau ini adalah sesuatu yang menjadi dasar dari politik hukum pidana kita ya. Sehingga ketika kita bicara ini, bahas ini, mudah-mudahan nanti jadi ide Bapak Ibu sekalian untuk menulis tesis dan juga mudah-mudahan sudah memahami secara utuh tentang politik hukum pidana kita ya, secara umum. Baik, kalau cukup saya bisa akhiri. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya bisa akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat, bisa mencerahkan Bapak Ibu sekalian, juga bisa memberikan arahan untuk ide atau arahan untuk menulis tesis. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Saya live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.